Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung kondisi YTR, korban penganiayaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dudung menegaskan akan memastikan perawatan korban ditanggung serta meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Dalam kunjungannya ke rumah sakit, Dudung Abdurrahman menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban. Ia juga memastikan BPJS Kesehatan akan membantu biaya perawatan YTR setelah berkoordinasi langsung dengan Dirut BPJS Kesehatan. Selain itu, usai melihat korban, Dudung mengatakan bahwa tindakan pelaku sudah di luar batas kemanusiaan dan layak dihukum seberat-beratnya. Ia meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Nah, tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga. Dan saya pun secara pribadi terus terang kalau lihat kondisinya tadi ini sudah di luar batas. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat, terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat Yuvita pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Politisi PKB sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, meminta penegak hukum menjatuhkan hukum kebiri kepada pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk mantan istrinya. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Kita akan merawat sampai rekonstruksi. Ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Keluarga korban YTR marah dan tak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka, yakni Taufik Hidayat, sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan.
Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, bagaimana dia apa yang telah dapat menjaga saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa melihat. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sebelum terkuaknya kasus penyiksaan oleh Taufik Hidayat, keluarga korban wanita asal Bandung pernah mencari korban dan memviralkan pelaku atas tuduhan membawa kabur korban. Namun akibat viral, korban marah kepada keluarga dan mengaku bekerja di Jakarta. Saya viralin di IG, saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si laki ini gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di-share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di-share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya gitu. Udah sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan Kata siapa itu? Katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya. Terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di-share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami, marah-marah. Bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya gitu. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang. Pengacara kondang Hotman Paris terus menggalang bantuan hingga ke luar negeri untuk YTR korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Tanya itu, Hotman juga mengundang siapapun yang pernah menjadi korban kebrutalan dari Taufik Hidayat agar segera menghubunginya. Pengacara kondang Hotman Paris yang terus melakukan penggalangan bantuan hingga ke luar negeri, hingga Kamis petang, YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Total dana yang terkumpul sudah mendekati angka 2 miliar. Saldo yang terkumpul sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandra laki-laki itu selama 3 tahun sudah terkumpul 1.300.000.000 di rekening Hotman Paris. Sementara itu sambil berurai air mata, adik korban Syahrul Ulum mengungkapkan jika sang kakak bisa melihat kembali. Dek, mah bisa ninggalin, pengen bisa lihat lagi. Nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang kan nggak bisa kerja kayak dulu. Bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi. Banyak berterima kasih buat semua dana yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan secara langsung kepada YTR untuk menata hidupnya kembali. Hotman Paris juga membuka ruang dengan mengundang jika ada korban-korban lainnya yang pernah menjadi keganasan dan kebrutalan pelaku Taufik Hidayat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Jika terpilih mendapatkan hadiah sayembara dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Dadang, mantan atasan Taufik Hidayat memilih untuk donasikan ke korban. Taufik Hidayat berhasil ditangkap berkat negosiasi Dadang dengan pelaku.
Di balik akhir pelarian Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan sadis wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, ada peran tangan mantan atasannya Dadang Ahyar Ismail. Dadang adalah mantan kerabat kerja Taufik Hidayat pada 2023-2024. Dadang juga melobi dan menegosiasi ke pelaku agar menyerahkan diri pada ke pihak polisian. Selain itu, Dadang juga bernazar jika dirinya yang terpilih mendapatkan hadiah sayembara sebesar 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat KDM. Dirinya ingin menyerahkan uang tersebut sepenuhnya untuk korban. Kalau memang itu benar, ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sayembara terhadap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan mantan kekasihnya sebesar 250 juta rupiah saat masih melarikan diri. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa petang kemarin setelah sebelumnya Dadang berkoordinasi dengan Ibda Hendi, tetangganya yang juga merupakan anggota kepolisian Polda Jabar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.